Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Juliandari, NIM L1A1-243 dari kelas R002 Prodi Kehutanan. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan hutan produksi lestari atau yang disingkat dengan PHPL. Pengelolaan hutan produksi lestari memiliki peran penting dalam menjaga hutan di Indonesia. Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyebutkan bahwa hutan memiliki 3 kategori utama, yakni hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi. Dari ketiga kategori tersebut, hutan produksi merupakan jenis hutan yang sumber daya alamnya dapat dimanfaatkan untuk keperluan ekonomi. Pengelolaan hutan produksi lestari merupakan standar yang disusun pemerintah dengan tujuan untuk memastikan bahwa tata kelola kawasan hutan berlangsung dengan baik. Penerapan standar PHPL ini diharapkan dapat mengurangi laju kerusakan hutan yang merupakan imbas dari pembalakan kayu secara serampangan. PHPL juga menjadi standar bagi unit pengelolaan hutan untuk memanfaatkan hasil hutan dengan menjamin fungsi ekologi, sosial, dan produksi hutan tetap lestari. Nah, manfaat dan fungsi hutan produksi lestari ini sendiri pun sebagai berikut. Pemenuhan standar PHPL di Indonesia memiliki 6 manfaat bagi para pengusaha hutan. Yang pertama yaitu bentuk kepatuhan terhadap aturan pemerintah. Nah, di mana setiap pengusaha yang ingin mengajukan izin pemanfaatan hutan wajib memiliki sertifikat PHPL. Hal ini sesuai dengan ketetapan PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan kehutanan. Kedua yaitu pemenuhan syarat dari pasar internasional. Sertifikat PHPL ini memberi manfaat dalam upaya pemenuhan kebutuhan hasil hutan di pasar internasional, apalagi potensi negara-negara seperti Uni Eropa, Amerika Serikat, Korea, Tiongkok, serta Australia tentang pentingnya tata kelola hutan yang baik. Yang ketiga yaitu tekanan lembaga keuangan terhadap penerapan keuangan berkelanjutan. Nah, dalam beberapa tahun terakhir, banyak lembaga keuangan yang menerapkan konsep keuangan berkelanjutan atau keuangan berkelanjutan. Penerapan konsep ini bertujuan untuk mencapai keseimbangan dalam 3 aspek, yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan. Keempat, jaminan produksi hutan yang ramah sosial dan lingkungan. PHPL menjadi upaya nyata bagi pengusaha bidang kehutanan berkaitan dengan strategi pemasaran perusahaan. Penerapan standar PHPL dapat membangun citra perusahaan yang ramah lingkungan di mata konsumen. Yang kelima, minimalkan dampak resiko sosial dan lingkungan yang berkepanjangan. Penerapan standar PHPL ini juga bermanfaat dalam terjadinya kerusakan hutan yang berdampak dalam jangka waktu. Potensi kerusakan hutan dapat diminimalkan karena PHPL yang mendorong penerapan beberapa aspek penting. Keenam, peningkatan kualitas pengelolaan unit kerja. Nah, sertifikasi PHPL ini dapat mendorong kinerja unit pengelolaan dalam memanfaatkan hasil hutan. PHPL yang mendorong pengusaha hutan untuk memperhatikan faktor pelindungan, pengembangan, serta kesejahteraan para tenaga kerja. Aspek pokok pengelolaan hutan lestari ini sendiri, yang pertama yaitu kepastian dan keamanan sumber daya hutan, yang kedua kelestarian produksi hutan, yang ketiga konservasi, ekologi, dan lingkungan, yang keempat manfaat ekonomi, dan yang kelima adalah kelembagaan. Prinsip pengelolaan PHPL ini yang pertama ada prinsip ekologis, di mana keberadaan hutan memiliki peran ekologis yang sangat tinggi. Hutan memiliki peran sebagai pelindung kehidupan. Dampak ketika hutan kehilangan fungsi ekologisnya sangat besar. Hutan yang rusak dapat menimbulkan perubahan iklim. Yang kedua ada prinsip ekonomis, di mana ada banyak produk hutan yang bisa dimanfaatkan untuk keperluan ekonomi. Tidak hanya kayu, tetapi bisa pula berupa produk selain kayu dan aktivitas ekowisata.
Yang ketiga ada prinsip sosial, di mana hutan dapat memberikan penghasilan bagi masyarakat yang ada di sekitar. Tidak hanya itu, hutan dapat pula berfungsi sebagai sumber informasi yang berkaitan dengan aktivitas penelitian dan pendidikan. Rekomendasi lembaga pelatihan PHPL ini terdapat dua pilihan. Yang pertama adalah memahami dan menerapkan. Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dasar terhadap PHPL berdasarkan aturan yang berlaku. Kegiatan ini berlangsung selama 3 hari dengan disertai pemeriksaan serta sertifikat kehadiran. Dengan pengetahuan dari aktivitas ini, kita dapat memahami tentang kriteria, indikator, verifikator, serta norma penilaian dalam PHPL. Dan yang kedua, yaitu auditor internal. Dimana kita bisa memilih untuk ikut pelatihan auditor internal PHPL, di mana pelatihan ini bertujuan untuk melatih para peserta tentang manfaat pembangunan berkelanjutan dalam bidang kehutanan. Pelaksanaan kegiatan ini membutuhkan waktu lebih lama, yaitu 4 hari. Program ini dilakukan dengan menggunakan pengantar bahasa Indonesia dan disertai pelatihan hadiran. Itu adalah isi dari pengelolaan hutan produksi lestari, mulai dari pengertiannya, manfaat dan fungsi pengelolaan hutan produksi lestari. Setelah itu ada aspek pokok pengelolaan hutan produksi lestari. Yang selanjutnya ada prinsip pengelolaan PHPL, dan yang terakhir adalah rekomendasi lembaga pelatihan PHPL. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.